Hi, hello everyone. Happy Saturday. Are we on? Hi, yes. Hi everyone. Happy Saturday. Selamat datang di live Instagram Brunch with Dave. Aku lagi lihat-lihat bazar November Desember ya. Lagi cari-cari inspirasi ya. Siapa yang udah lihat? Oh, siapa yang sudah baca juga? Tulisan aku. Yes. Cara mendapatkannya silahkan dapatkan secara online ya teman-teman ya di getmramedia.com. Oke? Very well. Nah, Brunch with Dave kali ini masih dalam rangka merayakan Hari Ibu. Karena kalau teman-teman perhatikan selama beberapa bulan ini kontennya bazar baik digital maupun print, itu kita sedang merayakan hubungan ibu dan anak-anaknya. Dan itu sebabnya pagi hari ini Brunch with Dave live Instagram kita yang kemudian nanti teman-teman akan dapat saksikan di YouTube ya Bazar. Temanya masih seputar kehidupan seorang ibu. Nah, kali ini saya akan ngajak ngobrol sahabat saya, Ivi Batuta, dan ia akan bercerita mengenai kehidupannya sebagai wanita, pekerja, ibu, istri. Perannya banyak banget tuh ya. Oke, give me a moment untuk melihat apakah Ivi sudah hadir masuk. Mukanya makin glowing. Aduh, thank you. Biasa baru mandi ya. Kalau hari Sabtu gini suka punya banyak waktu jadi mandi terus apa kui maskeran ya kan nih. Aku lagi mau klik namanya Ivi sebentar ya. Wait. Loh kok malah aku wave itu loh. Ngapain? Sebentar ya, aku cari namanya Ivi. Kasih aku waktu. Teman-teman juga mukanya glowing-glowing, aku yakin di rumah. Hai, Dave. Aku mundur nih ya. Baik, hai sayangku. How are you? Good. Kencan di hari Gemes. Sabtu deh ya. Luar biasa. Nih lihat nih, kalau udah mulai tuwir harus lengkap. Ini supaya bisa denger lebih mantep. Ada ini semua dipakai, Shay. Headsetnya 2, gila hebat amat sih. Lagi coba ini gimana supaya bisa dengernya lebih oke, tapi ada sesuatu lah pokoknya ya. Oke. Anyway, mungkin akan lebih tepat kalau kita mulai obrolan kita di Brunch with Dave dengan memberikan ucapan selamat. Bulan Desember kan adalah Hari Ibu ya. So congratulations to all mothers and also to you. Thank you, Dave. Terima kasih. Selamat Hari Ibu juga semuanya pembaca Pers Bazar. Nah, Bo, aku kan kenal Ivi ya, teman-teman Bazar, dari semenjak dia belum kawin. Tapi aku mau dia menceritakannya secara langsung. Menurut lo, apa yang paling berubah dari hidup lo semenjak menjadi seorang ibu? Yang paling banyak berubah sih sebenarnya sih adalah pelajaran sabar yang tidak terhingga ya gitu. Jadi gue ini kan orangnya nggak sabaran. Terus maunya tuh apa-apa tuh serba terburu-buru. Kalau orang nggak sabar kan juga kayaknya kemampuan mendengarkannya juga kurang ya gitu. Kalau orang nggak sabar. Nah, pelajaran sabar yang nggak ada tuh kurikulumnya di sekolah-sekolah itu ya gue dapatkan dari menjadi seorang ibu, menahan emosi, gimana caranya tuh kalau ngomong tuh pakai mikir dulu gitu. Itu sih yang gue paling pelajari. Waduh, pelajaran sabar tidak ada di kurikulum sekolah ya, Bu. Nggak ada, Dave. Nggak ada banget itu. Gitu. Nah, seperti kita ketahui kan, Ivi itu punya 2 anak perempuan. Teman mainnya ponakan-ponakan aku tuh, umurnya nggak terlalu jauh berbeda. Berarti tuh 10 sama 13 ya? 10 dan 11. 10 dan 11. Ya, 10 dan 11. Gimana sih lo menggambarkan cara lo mendidik anak-anak lo, Bo? Parenting gue sih sebenarnya nih, kalau gue bilang sih banyak yang
nggak sebagus dan sesuai dengan teori gitu ya Dave. Kalau gue bilang gitu, misalnya kayak anak itu harus ada rutinnya gitu, karena at the end of the day dia tuh mereka akan belajar banyak hal dari rutinitas tersebut gitu. Jadi dengan rutinitas itu akan membuat tidak hanya mereka disiplin, tapi mereka menjadi punya pegangan dan gak gampang panik, katanya kayak gitu gitu kan. Nah tapi gue justru melihat sebaliknya gitu loh. Gue dan laki gue itu kan juga orangnya nggak suka rutin ya. Jadi gue juga kembali tuh lihat dari anak-anak gue, kira-kira anak-anak gue gimana ya. Tapi ini kan sebenarnya semua teori mungkin ya. Maksudnya gue gini, sebenarnya ya nggak mungkin lah ada para pakar bicara kayak gitu kalau tidak teruji gitu ya, secara dengan studi dan lain sebagainya gitu. Tapi di gue tuh gue selalu ada lus-lusnya gitu loh. Jadi kayak misalnya gue dan Edu itu adalah orang-orang yang menyukai hal-hal spontan gitu. Jadi banyak hal di kita tuh yang emang ada aturan gitu ya. Misalnya kayak ada jadwal-jadwal atau rutinitas yang sudah kita buat. Tetapi kalau di sela-sela itu kita mau melanggar sendiri ya nggak apa-apa juga. Itu bener nggak sih? Gue nggak tahu. Tapi ya udahlah. Itu gaya parenting gue. Aku pikir, I hope all parents agree ya. Kayaknya gaya parenting itu kan sah-sah aja di dalam kehidupan setiap rumah tangga. Bener gak sih? Dan itu sebabnya kenapa parenting itu jadi kayak sebuah seni, karena setiap orang pengen tahu kalau lu gimana, kalau lu gimana. Terus akhirnya membandingkan dan kita beradaptasi yang mana nih yang paling cocok sama karakter kita. Ya gak sih? Bener kayak gitu. Dan ya gue dan Edu kebetulan ya tadi tuh gitu, spontan banget sebenarnya orangnya gitu. Jadi harus ada sekali-sekali tuh kayak, bukan sekali-kali ya, maksudnya ya emang ya sekali-kali lah, harus kayak ada sedikit ngelawan arus dan aturan gitu. Jadi harus ada kayak gitu. Nah kami berdua berpikir justru disitulah yang akan membuat nanti anak-anak tuh nggak terlalu anxious gitu. Karena kan kalau terlalu strict, terlalu dengan aturan sekali, begini gitu, gini gitu, gue takutnya dia akan jadi orang-orang yang begitu ternyata segala sesuatunya berubah tuh dia gampang panik gitu. Jadi dalam hal ini ya gue berpikir tuh agak sedikit berbeda ya. Sekali dua kali tuh gue suka melanggar aturan yang sudah kami buat sendiri dan ya udahlah gitu. Nah, lo sendiri melihat Kiara dan Zivanka akhirnya menjadi pribadi yang sama seperti gaya parenting kalian apa enggak? Menjadi pribadi yang kayaknya tuh fleksibel, spontan, sesuai dengan apa yang lo inginkan? Gue liatnya sih iya ya, gue liatnya iya gitu, karena mereka tuh ngeliatnya kayak gini aja, tolak ukurnya dari gue sih simple gitu ya, tapi gue gak tahu itu bener apa enggak. Tolak ukurnya tuh mereka mudah masuk ke semua lini sih gitu, ke semua lapisan masyarakat gitu, mereka gampang disuruh ikut aturan, gampang disuruh let loose juga gampang gitu. Jadi itu sih yang akhirnya menurut gue oke, boleh juga nih berarti ya gitu. Jadi terus udah gitu mereka juga bergaul sama yang orangnya kayak misal uptight gampang gitu, tapi bergaul sama yang santai juga gampang. Intinya mereka jadi gampang masuk kemana aja karena ya itu tadi gitu, maksudnya mereka bisa melihat bahwa setiap orang tuh hadir dengan aturan rumah masing-masing dan mereka udah tahu aturan rumah masing-masingnya itu seperti apa yang dialami oleh anak-anak lain dan mereka bisa menyesuaikan dengan itu gitu. Oke. Nah, aku sekarang pengen membahas, kan tema kita adalah tantangan peran ganda nih. Peran sebagai ibu dan peran sebagai istri. Aku ingin membahas mengenai peran kamu sebagai istri. Jadi udah memasuki tahun keberapa nih pernikahan kamu sama Eduardus Napitupulu? Aduh, lengkap ya Kak, manggil namanya ya Kak. Mau dilengkapin lagi nggak? Tengah-tengahnya ada Frederick Surya Agung tuh. Sebel ya, Bu. Sama Bang Surya udah berapa lama tuh? Iya udah kayak ini ya, toko bangunan ya, Surya Agung. Jadi gue tuh udah 12 tahun shy gitu. Dari pernikahan yang kayaknya itu kita nggak menyangka sih, maksudnya akan bener-bener ternyata gue sama lu ya, lu sama gue ya gitu. Karena kan tadinya kan pacarannya juga bener-bener santai dan malah berdua tuh sama-sama yang udah deh nggak usah yang terlalu mikirin kawin-kawin, soalnya kita berdua berangkat dari hubungan yang tadinya serius-serius terus gagal kan. Jadi begitu dijalanin yang berikutnya nih kita berdua santai-santai aja deh, nggak tentunya santai-santai tuh, makanya deh kan bener santai-santai itu malah biasanya serius gitu. Cailah. Berarti tema hidup lo tuh adalah santai akhirnya berujung kepada keseriusan gitu dong. Kan inget gak dulu kan kita punya geng tuh pertemanan ya, gua sama lo,
sama Angie Uh, juga, ada uh, uh. Becky, ada Indra Herlambang, I- ada Iwet segala macam. Ingat nggak? Dulu gue dapet predikat yes, apa? banci santai. Santai gila. Oh iya deh. Iya 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 iya. Ya lo kan Karena lo banci orangnya santai banget. Yes lo yes banci yes. apa? Lo banci apa? Ada banci aktur. Lo banci apa, Bo? Banci upgrade. Oh, lo pokoknya lo banci upgrade, ada banci aktur gitu kan, ada banci apalah apalah apalah. Pokoknya nih kita semua mendapatkan gelar itu. Di gua nggak ada banci ya, tapi santai gila gitu. Vi, Lucu ya. berbicara mengenai kesantaian, karena buat aku ya teman-teman Bazar, potret kehidupan rumah tangga Ivi dan suami itu adalah potret kehidupan rumah tangga yang modern banget gitu. Bahkan beberapa tahun lalu di pertemanan kita itu, Ivi sempat bercerita bahwa lo sama Edu tuh membagi tugasnya tidak seperti peran suami istri yang konvensional, ya kan? Ya. Kalau yang konvensional secara teori, suami yang kerja, ibu rumah tangga, urus anak, urus rumah tangga di rumah. Kalau lo sama Yes. Edu kan berbeda. Cerita dong mengenai itu, Vi. Ya, jadi triggernya tuh adalah waktu itu gue siaran tuh di Cosmopolitan FM, ya kan. Nah, terus udah gitu tiba-tiba gue lagi siaran gitu, terus gue ditelepon karena katanya pembantu tuh minta pulang ART, ya. Terus gue tuh di situ tuh gue kayak agak kesel banget gitu loh, agak-agak emosi. Terus gue pulang, terus gue mikirin gitu loh, mikirin itu ya, maksudnya gue kenapa sih pas gue lagi kerja lo harus gue nih menyelesaikan untuk urusan ART ini gitu loh. Nah, menurut gue ini selalu berkaitan dengan perempuan ya gitu loh, yang namanya ibu itu tuh kayaknya tugasnya tuh banyak banget, sorry nih gitu. Sampai tuh kayaknya dianggaplah bahwa tugas seorang ibu itu adalah juga mengurus segala perintilan rumah tangga, yang menurut gue enggak. Malah ya ekstrimnya tuh dikatakan bahwa kodrat perempuan. Kodrat perempuan itu adalah ngurus rumah. Menurut kodrat perempuan itu bukan ngurus rumah. Kodrat perempuan itu hamil, melahirkan, menyusui. Nah, itulah 3 ini kodrat perempuan. Tapi kalau dibilang ngurus rumah, nyuci baju, ngepel, itu bukan kodrat perempuan, keles gitu kan. Iya dong, bukan. Itu adalah ya tugas aja gitu loh. Dan itu tugas laki-laki dan tugas perempuan. Jadi gue berpikir banget gitu ya. Maksudnya gue tidak bisa menyalahkan bahwa Pak Surya Agung Toko Bangunan itu berpikir seperti itu gitu. Karena mohon maaf, mumpung orangnya nggak ada, Syai. Gue tidak berpikir bahwa dia salah, karena hampir semua orang tuh berpikir demikian, kecuali mungkin sebenarnya orang-orang yang lama di luar negeri, atau mungkin dia ada keturunan bule dan lain sebagainya. Dan gue agak bingung nih ketika Edu tuh kok dia udah lama di luar negeri tapi masih mikir hal seperti itu. Itu tidak bisa terhindarkan karena pertama dia ngelihat mungkin dari contoh bahwa kalau kita punya mbak, ya udah berarti itu urusannya juga, kalau mbak-mbak tuh urusannya ya berarti mamah-mamah nih, ibu-ibu semuanya gitu. Ya udah, akhirnya di suatu hari setelah gue akhirnya mikir gimana cara nyampeinnya, terus ini mungkin buat teman-teman semua, gue punten banget ya tanpa bermaksud gimana-mana. Akhirnya gue ngomong tuh sama suami gue bilang gini, lo tahu kan bahwa kita berdua itu sama-sama bekerja. Artinya gue bisa aja sih sebenarnya di rumah, terus gue tinggal minta deh sama lo gitu kan. Seperti yang kita ketahui bahwa kan sebenarnya ya tugasnya laki-laki tuh membiayai rumah tangga, gue bilang gitu. Nah, tapi kan kita tahu bahwa kalau lo membiayai rumah tangga aja itu sebetulnya tidak tidak bisa mencukupi kebutuhan kita gitu loh, ya kan? Kita harus ada dari 2 dapur lah gitu. Misalnya kita harus punya 2 dapur gitu. Terus udah gitu akhirnya gue bilang yang berarti karena penghasilan gue dan penghasilan lo ini untuk mencukupi rumah ini gitu, artinya ada peran lo sebagai seorang pria yang juga gue ambil, yaitu bekerja gitu. Yang sebenarnya ya kalau misalnya gue mau di rumah aja gue nggak apa-apa, tapi kira-kira cukup nggak gitu kan, enggak. Nah artinya ya gue bilang artinya dengan demikian tuh gue mengambil peran lo sebagai laki-laki untuk membiayai rumah ini. Nah berarti peran gue sebagai perempuan yang menurut lo adalah ngurusin rumah ini segala macam juga harus kita bagi dong, karena kalau enggak balance gitu, karena kalau enggak lelah gue gitu. Artinya gini,
Kalau lo lagi kerja, gue nggak akan telepon lo tuh untuk bilang, Mbak minta pulang, buruan lo pulang. Nggak mungkin tuh gue akan nyuruh lo buruan lo pulang karena Mbak minta pulang, cepetan kesini gitu. Gue nggak akan mungkin ganggu lo dengan hal-hal seperti itu. Segala hal yang bisa gue tangani di rumah, gue akan tangani sendiri. Nah, gue berharap lo juga gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti gue lagi kerja, untuk hal-hal yang menurut lo bisa tangani sendiri. Lo jangan lapor-lapor ke gue, biarkan gue bekerja aman damai, kecuali anak sakit, kecuali emang hal-hal yang krusial dan emergency, keluarga kita ada apa-apa gitu, baru deh boleh gitu. Tapi kalau misalnya kayak urusan rumah tangga yang atur-atur, mbak dan segala macam, you handle ya. Dan sampai detik ini, Dave, gue bisa kasih jempol gue buat Edu. Kenapa? Karena ini kemarin kita baru datang mbak baru ini ya, kita baru datang mbak baru. Terus dia tuh adalah orang yang memberitahu. Jadi begitu ada mbak baru, gue ngasih tahu sedikit gitu. Terus dia yang melengkapi gitu. Jadi yang tiap hari ngecek mbak ini tuh, kamu harus tugasnya gini itu tuh adalah dia gitu. Dan yang mereview mbak-mbak kayak di perusahaan kan ada review gitu ya. Nah itu yang ngelakuin Edu tuh, Dave, sampai detik ini gitu. Jadi kita emang benar-benar bagi tugas. Kalau nggak ada mbak, gue cuci piring, yang pasti nyapu dan ngepel itu pasti Edu. Misalnya gue nyapu atau dia ngepel. Nah kalau misalnya kayak cuci baju, itu pasti cuci baju yang masukin doang, kayak misalnya ke mesin cuci, itu pasti gue. Yang ngejemur-jemur, pokoknya yang berat-berat itu pasti dia. Jadi kita berbagi aja, nggak ada istilahnya semua pekerjaan gue yang kerjain gitu. Wow, nah aku tuh memang ngincer banget nih buat Ivy untuk membagi cerita ini di momen ini, karena buat aku pasti inspiratif banget pengalaman hidup kamu sama Edu sebagai suami, istri, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, akhirnya sampai pada satu kesadaran ini. Aku pikir kan nggak semua rumah tangga akhirnya sampai di titik itu ya, don't you agree? Yes, nggak semuanya seperti itu. Seperti yang tadi gue bilang, semuanya tergantung kebiasaan masing-masing keluarga, di mana dia dibesarkan. Kadang-kadang laki juga nggak bisa terima kalau kayak begitu. Dan menurut gue juga kalau misalnya lakinya juga, ya emang dia yang bekerja sepenuhnya, terus dia lelah, ya wajar lah ya kalau perempuan ambil semuanya. Tapi menurut gue juga sebenarnya harusnya laki-laki tuh tetap ya, gimana menurut lo, Dev? Kalau misalnya kayak, misalnya lakinya kerja full gitu, terus perempuannya juga di rumah aja, misalnya perempuannya di rumah aja, menurut gue tetap lah ada beberapa hal yang perlu sharing gitu loh, karena kan kebelebekan juga kalau perempuan mengerjakan segala sesuatu urusan rumah sendiri. Bener nggak sih, menurut lo gimana? Iya, gue sambil ngobrol sama lo tuh gue sambil sibuk membayangkan, iya juga ya, betapa tidak adilnya sebetulnya peran wanita sebagai ibu rumah tangga tuh ya. Kalau perempuannya bekerja, lagi sibuk kerja, lagi di kantor, lagi nyanyi, lagi manggung, apapun pekerjaannya, kalau ada problem di rumah, kenapa suaminya harus nelpon, terus ngerepotin lu saat lu lagi bekerja, sementara kalau keadaannya dibalik, ya kan? Kalau laki lu lagi kerja, kalau ada apa-apa di dapur, emangnya lu nelpon? Enggak, kan? Enggak. Ya itu yang gue coba juga sampaikan kepada teman-teman gue yang perempuan yang kadang-kadang tuh sampai lelah, sampai stres dan depresi sendiri gitu loh, karena kecapean dan kelelahan. Dan bekerja di rumah, misalnya kayak pun kalau dia sebagai seorang full time mom gitu, ibu rumah tangga, itu lelahnya luar biasa. Dan itu malah pekerjaan yang nggak ada habis-habisnya loh gitu, yang nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi kalau tidak dibagi, tidak di-share tuh kayaknya kesian gitu loh. Jadi ya biar balance aja, biar balance, dan biar laki-laki paham bahwa pekerjaan rumah itu melelahkan, tidak ada bedanya dengan pekerjaan kantoran gitu. Tuh ya, menurut kamu Vi, apa yang paling kamu rasa berubah dari Edu dulu deh sebagai suami semenjak pembagian tugas rumah tangga ini dilakukan dengan baik? Yang paling berubah tuh adalah empati dia menjadi lebih besar gitu. Dan ya itu tadi, pelajaran empati juga nggak gampang loh ya. Pelajaran empati itu nggak ada di sekolahan juga. Kurikulumnya mungkin ada kayak pelajaran PMP zaman dulu kita, terus anak-anak zaman sekarang PPKN gitu. Tetapi kan prakteknya susah gitu. Berempati terhadap hal-hal kecil aja. Kalau lo nggak bisa berempati terhadap pasangan lo di rumah, ya gimana lo bisa berempati terhadap hal-hal yang lebih luas lagi gitu. Menurut gue yang paling Edu tuh berubah adalah masalah empati. Itu adalah masalah empati. Dan apa namanya ya, dia jadi semakin ini ya, semakin
bisa menghargai perempuan gitu. Gitu, respect. Iya, serius. Blatting sendiri, Banget. Gue sebenarnya gini, sebenarnya gue tadi itu mau refer kepada dia justru jadi lebih respect kepada anggota keluarganya dia yang perempuan, yang adalah ibu dan adiknya, gitu. Yang adalah ibu dan adiknya. It's good, you know, bahwa mengetahui bahwa akhirnya suami gue tuh bisa nggak take it for granted apa yang dilakukan oleh ibunya yang begitu luar biasa, gitu loh, apa yang dilakukan oleh adiknya, gitu kan. Jadi dia bisa ngerti, gitu kan. Jadi belajar empati sama respect sih akhirnya gitu. Oke. Sekarang dibalik, dari diri lo sebagai istri dan sebagai perempuan, apa yang berubah semenjak pembagian tugas rumah tangga yang jelas ini? Gue juga jadi semakin bisa terbuka sih, berkomunikasi dengan pria itu kan sebenarnya gak gampang karena kita itu biasanya tersirat, kalau ngomong tuh nyindir-nyindir gitu kan, kalau lelah tuh nggak mau ngomong. Ya nggak sih? Teman-teman semua merasa seperti itu nggak sih gitu? Gue sih ngerasanya gitu ya, perempuan tuh punya kecenderungan, kan kita laki-laki sama perempuan beda. Kalau laki-laki kalau ngomong direct, langsung, tanpa tedeng aling-aling gitu. Yang kadang-kadang bikin perempuan tuh aduh gimana gitu. Nah, dengan adanya pembagian tugas ini, dari pertama aja untuk bisa mengkomunikasikan ini, ya udah bentuk komunikasinya. Jadi gue belajar bahwa gue ternyata bisa ngomong apapun sama laki gue, bisa ngomong apapun sama Edu gitu, dan bisa berdiskusi apapun. Karena setelah kesepakatannya tercapai gitu, ya berarti kan pemahamannya adalah bahwa dia adalah pria yang mudah diajak komunikasi gitu setelah kesepakatannya dicapai. Nah jadi ya gue melihat itu sih gitu, jadi komunikasi gue yang baik. Terus kalau misalnya mau ditambah lagi ya mungkin gue juga jadi lebih respect terhadap sosok pria gitu loh, bahwa ya ternyata cowok-cowok nggak seegois yang gue pikir kok gitu, gitu kan. Dan ya gitu, ternyata ya mereka sebenarnya ya kalau diberi pengertian ya mau gitu. Ya emang kita gaya komunikasinya aja beda. Selagi lo bisa menemukan analogi yang tepat, selagi lo ngomong tuh gak bebelit-belit, selagi lo bisa memberikan contoh gitu, gue rasa dia pasti akan mudah mengerti gitu. Oke. Merasa ini gak sih, Vi? Aduh, andaikan ya tahu efeknya seenak ini kehidupan gue sebagai ibu rumah tangga dengan bagi tugas yang jelas, tahu gitu dari awal aja nih ada obrol-obrolan yang jelas sama suami gue. Itu kalau bener banget sih, ya ampun. Gue tuh gak pernah berpikir itu sampai lo tanyakan ini gitu. Tapi maksudnya, ya bener sih, benar. Maksudnya, ya itulah laki dan perempuan perbedaannya, Dave. Lo bener banget gitu. Dalam arti, kita pikir tuh waktu kita pacaran, kita tuh udah habis-habisan ngebahas sesuatu. Tetapi ternyata, ya itulah gitu. Gue yakin nih semua yang sudah menikah, yang sudah menyaksikan kita sekarang tuh agree bahwa, setuju bahwa laki dan perempuan sangat berbeda, sehingga mau selama apapun, dan kita adalah dua pribadi dan dua manusia yang berbeda, mau selama apapun kita menikah, ya sebenarnya akan ada hal-hal yang akan baru kita temui gitu. Dan bicara soal sifat, karakter tuh kan banyak sekali ya gitu, banyak banget, value tuh kan banyak banget gitu. Jadi ya ternyata tuh waktu pacaran itu tuh hal-hal kayak gitu nggak pernah kebahas gitu. Bener kata lo, tahu gitu mau ngebahas dari dulu aja gitu. Cuman gue juga kira-kira kalau kita bahas itu laki kabur nggak tuh ya dari kita tuh. Kalau bahasnya di awal ya. Kita jebak aja dulu, Shay, ya nggak? Kita jebak dulu, ya kan? Seolah-olah dia mau kita layani sepenuh hati, abis itu jeng-jeng, sorry. Isi kolom komentar kita nih hari ini, perempuan-perempuan semua bilang agree. Kata siapa pekerjaan domestik itu adalah tugas negara perempuan saja. Enak aja, rumah tangga itu kan isinya laki dan perempuan. Ya rumah tangga ditanggung bersama gitu kan ya. Benar. Vi, tadi kan Ivi kasih tips komunikasi tuh untuk perempuan, untuk para istri. Kalau Anda ingin berkomunikasi dengan lebih jelas kepada suami-suami, Ivi tadi bilang, sadari kalau perempuan itu ngomong suka berbelit-belit. Jadi bicaralah dengan cara yang lebih jelas. Jangan diulang-ulang, jangan suka nyindir, ya kan? Yeah. Karena
Ivi ini juga adalah guru komunikasi, biar adil. Untuk suami juga dong, kasih tips komunikasi supaya cara komunikasi suami istri lancar. Masa istri aja yang dikasih tips? Iya, oh gitu. Oh iya 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 iya. Iya. Ih, Pak Dev jago banget ya Pak Dev ya kalau sedang menginterview Lah, orang. Bisa aja. Jadi balance gitu loh ya. iya. Jadi komprehensif kalau kata Safe. anak-anak zaman sekarang sih. Nah. Ya. Oke. Kalau gue sih misalnya gini deh ya. Yang paling simpel Oh. adalah kalau misalnya perempuan itu kan sebenarnya paling nggak bisa tuh dikritik langsung atau ya kadang-kadang nggak semua sih itu juga tergantung karakter tapi kadang-kadang tuh suka langsung nyet sek sensi baper kalau misalnya ngomongnya tuh terlalu langsung padahal terlalu langsung buat laki-laki atau direct itu adalah hal yang bukan berarti gue nggak sayang emang cara komunikasi gue begini gitu nah kalau buat gue tuh ya gue tuh bisa bilang gue pernah berkomunikasi gini sama Edu. Kalau misalnya lo mau ngasih tahu gue sesuatu, kalau perempuan itu senengnya itu kayak dikasih pujian-pujian dulu lah gitu. Dikasih pujian dulu, di-acknowledge dulu apa kelebihannya. Jadi enak gitu loh. Di-acknowledge gitu ke kelebihannya. Terus jangan diprotes orangnya. Misalnya kamu sih begini begitu, tapi tindakannya gitu loh yang diprotes. Diprotes gitu. Yang dikritik tuh tindakannya. Gitu. Jadi itu sih menurut gue contohnya gini ya. Contohnya Edu tuh nggak pernah lo ngomong kayak gini. Lo tuh sekarang gemuk banget sih gitu. Langsung ngomong kayak gitu. Lebar ya badan lo gitu, ya kan gitu. Iya, ini true, ini terjadi banget gitu. Dan ya selain kayak seorang perempuan ya, maksudnya ya ini mungkin juga ini cuman gue. Kalau yang lain tuh nggak apa-apa. Gue tuh kepikiran dan sempet nangis loh gitu karena kan kok kayaknya lu tega banget sih gitu emang lu pikir gampang nurunin atau ngilangin lemak-lemak bayi gitu kan baby fat yang dulu karena gue hamil gitu perut nggak bisa balik lagi belum lagi lemak-lemak BH lemak-lemak paha yang menjadi besar karena dia menopang perut yang gendut gitu kan karena hamil gitu emang lu pikir gampang nuruninnya gitu lu amen asal bilang lebar-lebar nggak lihat gue lagi dalam kondisi apa tiba-tiba lo ngomong kayak gitu. Nah akhirnya gue pernah ngomong sih sama dia gitu maksudnya gue sedih banget loh nah kembali nih gitu soalnya kalau nungguin siapa yang akan memulai komunikasi duluan tuh akhirnya jadi bingung kan gitu kalau misalnya memang dalam hal ini Edu mungkin pengetahuan tentang komunikasinya lebih baik dari gue mungkin dia akan sudah dari awal bisa memberikan kritiknya dengan baik gitu tetapi karena dia nggak begitu, jadi berarti kan harus dimulai dari gue. Nah, gue jadi bilang sama dia, gue sebenarnya tersinggung banget tuh lo ngomong kayak gitu. Dan gue ngomong langsung tersinggung. Gue tersinggung, gue sedih, dan gue kecewa gitu. Gue bilang gitu, lu nggak lihat-lihat situasi, gitu. Gue lagi capek, gitu. Gue lagi abis kerja, tiba-tiba lu ngomong kayak begitu, nggak gini. Pokoknya gue kasih lah, gitu. Terus gue bilang gitu ya besok nah baru terus gue kasih tau ke dia gitu ya besok kalau mau nyampein gitu ke gue bukannya nggak boleh tapi ya lo lihat dulu situasinya gue lagi santai apa enggak kedua lo mungkin bisa dengan meng-acknowledge dulu kali hal baik apa yang lo rasakan gitu nah baru atau enggak lo ketika mulai atau ketika lo mau bilang gue memiliki lemak-lemak itu lo sambil peluk gue yang yuk kita olahraga yuk gitu nih udah mulai lo gemuk nih udah mulai nih lebar nggak apa-apa lo mau ngomong begitu langsung juga nggak apa-apa gitu tapi terus gue juga bilang sama dia sebenarnya kalaupun ternyata lo kebablasan ngomong langsung kayak gitu pun paling enggak yang paling simpel aja lo lihat dulu situasinya kita lagi capek apa enggak udah gitu kan lo juga pasti maunya halnya kalau lo lagi capek kan juga nggak pengen kan orang langsung mengkritik gue bilang gitu. Oke. Tuh ada dua tuh ya insight komunikasi untuk Pak Sutri pasangan suami istri. Satu, kalau ada apa-apa harus mau mulai duluan gitu kan ya Vi ya. Terserah deh siapa yang berinisiasi, suaminya kah, istrinya kah. Sama yang kedua dari ceritanya Ivi kita bisa pelajari bahwa kalau mau mengungkapkan sesuatu yang serius harus lihat-lihat energi atau mood pasangannya. Kalau lagi capek jangan gitu ya Vi. Betul ya kayak gitu deh. Itu sebenarnya berlaku dua pihak sih gitu.
Mm-mm. Bo, gue nggak tahu Mm-mm. lo menyadarinya atau enggak ya, tapi sepanjang ngobrolin mengenai komunikasi suami istri ini, kamu tuh bisa loh, this could be your new thing. Lo bisa buka kelas ngajarin insight komunikasi untuk suami istri loh, Vi. Serius loh, Iya, tuh dari kolom beneran. komentar tuh semua orang, menikmati sekali loh obrolan komunikasi, insight, tips untuk suami dan istri ini. You could do this. Oh gitu, Dave. Serius ya? Iya, Oh iya 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 iya. Gue sih sebenarnya pernah ada gitu yang nawarin gue untuk bikin YouTube channel. Pernah nih ada. Ini lucu-lucuan intermezzo ya teman-teman ya. Ada yang pernah nawarin gitu karena ya denger cerita-cerita ya mereka tuh kadang-kadang suka bertanya terus gue suka kasih feedback terus mereka bilang lu tuh kayak ini deh kayak psikolog perkawinan deh gitu kan gitu. Tapi ya gue bisa bilang sih gitu karena pernikahan gue sama Edu tuh gak segampang dan semulus dan seindah tampilan Instagram feed gitu loh ya gitu kan nggak semesra itu juga semuanya mesti upaya banget normal kok gitu ya namanya juga yang satu datang dari sini yang satu datang dari sana gitu ya jadi ya karena justru gue belajar dari pengalaman gue dan ketika kita bicara dari pengalaman mungkin itu kali ya Dave gitu. iya, yes, that could be interesting. Thank you. Aku juga pengen tanya ini. Anak-anak kan pasti meniru dan melihat apa yang terjadi di rumah pada orang tuanya. Berarti anak-anak lo melihat bahwa rumah tangga itu menjadi kewajiban papa dan mama. Bukan cuma beban mama aja di rumah yang ngurusin domestik, papa cari duit. Ya kan? Karena dalam kehidupan rumah tangga kalian, everything is upside down. Benar apa enggak? Yes, benar. Betul sekali. Mereka belajar itu. Pasti mereka belajar itu. Bahkan sekolah online. Gue kasih tahu lo Dave, sekolah online itu gue bagi tugas dengan sangat luar biasa. Dan parents teacher conference gitu atau PTI gitu atau apalah gitu PTC gitu itu bener-bener mulus banget. Jadi gue kalau misalnya nih let's say gue cuman lagi pengen bangun siang aja PTI jadwal PTC itu kepagian, gue akan bilang sama Edu lu deh yang PTC ya gitu, nggak mau kita berdua lu deh, gue soalnya tadi malam tidurnya malam banget gitu. Intinya kayak gitu aja gitu, jadi gampang banget gitu dan dia nggak akan yang protes bahwa ya kita harus berdua gitu. Jadi PTC kemarin ini gitu anak-anak gitu ya satu dia satu gue gitu terus malah satu kita berdua karena gue udah bangun siang terus ya udah terus dia ikut gue ikut dan dia nggak ada protes gitu nggak ada yang kok gue sih gitu enggak gitu ya ya dia juga lihat gitu kan ada kan beberapa yang gue kerja sampai malam misalnya atau gue lagi mempersiapkan apa sampai malam gitu jadi anak-anak itu ngelihat banget ya gue berharap semoga mereka juga belajar untuk lebih bisa menghargai diri sendiri sebagai perempuan ya. Ya itu apa gitu bahwa perempuan itu ya itu tadi gitu lah punya tugas-tugas tertentu tetapi jangan semuanya menjadi tugas dan peran dia seluruhnya gitu. Wow, amazing. Penutup kalau gitu ya. Untuk teman-teman yang nonton, bahkan ada teman kita dari New York, Richie, menyaksikan. Hai Richie. I miss you. My God. Kapan kita ke New York, Dave? Tunggu COVID, baby. Aku ingin tutup dengan satu hal ini. Message apa yang ingin Ivy sampaikan kepada semua istri-istri di luar sana yang tengah menyaksikan obrolan Brunch with Dave siang hari ini bersama Ivy? Pokoknya you are love, you are strong, you are enough. Udah 3 itu aja ya. Kita perempuan itu dicintai. Jangan merasa bahwa kita tidak penuh cinta. Kita dicintai. Kalau suami itu lagi saying no atau mungkin suami itu lagi kayaknya apa, ya dia juga manusia ya gitu. Dipikirin aja bahwa kalian berdua berangkat dari cinta. Jadi pasti masih ada cintanya gitu. Jangan keburu basi banget baru ngebahas sesuatu gitu, jangan. Jangan pernah biarkan sesuatu tuh udah berlarut-larut parah dulu terus baru dibahas gitu loh ya. Terus kalaupun ngebahas pembahasan sama suami gitu buat perempuan-perempuan gitu ya. Pokoknya intinya nggak usah bertele-tele kayak kaset rusak diulang-ulang, enggak, 1-2 kali cukup gitu ya kan. Ya nggak sih, ingatkan selalu kepada suami bahwa ketika satu jadi api, satu tuh jadi air gitu kan. Jadi jangan ketika jadi api, satu jadi api meledak dong say kayak petasan gitu. Nah jadi
pokoknya perempuan-perempuan tuh hebat lah gitu. Jadi kita memang punya peran yang banyak sekali, multi peran. Kita itu adalah istri, kita itu adalah anak, adalah istri gitu ya dari suami-suami kita, adalah ibu dari anak-anak kita. Tapi kita juga adalah individu gitu yang kita juga punya hal-hal yang harus kita jalanin sendiri tanpa embel-embel ngurusin dia, tanpa embel-embel ngurusin anak gitu loh. Kita juga perlu ngurusin diri kita sendiri gitu. Jadi ya mungkin buat istri-istri semua di sini, you are enough. Jadi jangan pernah berpikir bahwa semuanya mau dikerjain sendirian. Kadang-kadang perempuan juga suka rempong sih ya. Suka rempongnya tuh merasa bahwa emang mampu sih gitu. Karena emang hebat dan mampu gitu. Cuman ya ingat aja kita tuh perlu waktu untuk memanjakan diri sendiri tanpa embel-embel sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu gitu. Perfect. Jangan pernah lupa kalau perempuan juga adalah seorang individu. Aduh, thank you so much for sharing this. My God. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih loh sudah menyaksikan obrolan Brunch with Tiff bersama Ivi. Ditunggu insight-insight berikutnya. Ivi, thank you sekali lagi. Jangan kapok-kapok kalau direpotin bazar lagi ya. Nggak bakal pernah kapok. Gue seneng banget dan bahkan gue, aduh gila lah, ini kayaknya menurut gue tutupan megah karena ketemu sama teman-teman bazar. Sumpah gue seneng banget, gue happy banget. Sukses buat semua pembacanya dan buat Dave lu juga. Pokoknya kita sukses dan cuan. Enjoy the rest of your weekend, everyone. Bye. Bye-bye. I love you, Dave. I love you. Mwah.